tahapan pencalonan pilkades ini sudah mendekati, dan atas penjagaan dari Mas Eko, Dapil 3 masih aman-aman saja, Mbak. Ini aset yang luar biasa, bahkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau bahasa saya, Indonesia bisa demokrasi, oh itu aset iya, yang harus luar biasa, dijaga ya. itu. Kalau nggak dijaga ya hancur. Sih. Okay. Itu nggak sempat saya jaga sebentar sudah begitu. Jadi saya betul-betul menjaga untuk kedaulatan Pasuruan. Tapi Kabupaten Pasuruan ini butuh sosok-sosok penjaga seperti jenengan. Tapi bukan berarti patung menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Potret Media yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kita dengan program spesial kita Jawara Jagongan Wakil Rakyat, yang mana pada hari ini sudah hadir bersama kita 3 wajah-wajah dari DPRD Kabupaten Pasuruan Komisi 1. Supaya tidak lama lagi, kita akan berkenalan langsung dengan para Komisi 1 ini, anggota Dewan Komisi 1. Yang pertama, yang paling cantik jelita, kita perkenalkan dulu, yaitu ada Ibu Laili Komaria, atau kita akrab dengan sapaan Bu Leli. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Niswa. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sepertinya agak sehat, agak sakit. Boleh minum dulu nanti kalau misalkan masih agak kering begitu ya. Bu Leli ini dari dapil berapa? Saya dari Dapil 3, Kecamatan Rejoso, Lekok, Grati, Nguling. Joso, Lekok, Grati, Nguling. Luar biasa, yang sekarang ini lagi adem panas gitu kalau dibilang ini ya, cuaca lagi adem panas begitu ya, sampai akhirnya kering gitu ya. Oke, baik, dan selanjutnya di samping kanannya Bu Leli ini ada Bapak Son Haji Abdul Wahid, atau biasa dipanggil dengan Goson gitu ya. Siapapun boleh. Iya, Buya, saya pengen panggil Abu boleh? Boleh, Luar dipanggil biasa. apapun. Ya, walaupun mungkin di sini Goson ini sebagai yang paling senior mungkin ya, di antara kita berempat begitu ya. Betul. Pastinya punya pengalaman banyak yang akan dibagikan kepada pemirsa Potret Media. Dan Goson ini berada di dapil berapa, Gus? Dapil 4, Gondang Dapil Wetan, Winongan, Paserpan, Lumbang, dan Kejayan. Gondang Wetan, Winongan, Pasepan, Lumbang, dan Kejayan. Ya. Ini daerah dingin juga, Pak? Enggak juga, ya kalau wilayahnya Paserpan ke atas ya dingin, kalau ke bawah panas. Kalau Tapi wilayahnya naik ya ini ya. Ada yang naik, ada yang juga enggak naik, jadi sama-sama ada, Mbak. Ada yang kena dampak banjir juga enggak kalau di? Iya, termasuk rumah saya banjir. Oh ya. Iya, sama dengan ini Ratu Banjir ini. Kalau saya juga kena, tapi nggak parah sih, Iya. nggak parah kalau tempat. Oke. Terima kasih Gus. Dan selanjutnya di samping kanannya Guson ini ada yang paling fenomenal begitu ya, Pak Eko Suryono, luar biasa. Salam restorasi. Assalamualaikum semuanya. Dengan kumis andalannya tentunya ya. Kalau kenapa? Keponakannya Suryo Paloh. Ya. Stylenya harus 11-12 lah ya. Sehat Pak Eko. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Pak apa Mas aja ini? Kalau mau ingin lebih mahal ya Mas aja. Kalau mau kelihatan gagah ya Pak, santai saja. Sama lah dengan Gus, masa saya mau kalah sama beliau, dia panggil apa saja boleh. Tapi yang jelas begini, yang jelas tadi Gus ditanyakan kalau Gus gimana tempatnya, panas apa adem. Kalau ke sana, kalau di bawah panas, ke atas adem. Ya memang di mana-mana kan nasdem. Panas sama adem. Iklan bentar. Luar biasa. Tiko. Pak Eko, dapilnya sama. Sama Ning Leli. Ya, saya warga Kecamatan Nguling. Dalamnya Lekok, Grati sama Rejoso. Kebetulan saya di posisi di Nguling, Desa Sumberanyar. Begitu, Mbak Isbah. Penjaga dapil. Bukan menjaga dapil, tapi saya menjaga kedaulatan Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Menjaga kedaulatan Pasuruan. Karena timurnya sudah Tongas. Kalau nggak dijaga sebentar tuh Rawon Nguling sudah ambil Probolinggo itu. Rawon Nguling itu namanya saja Nguling. Itu masuknya wilayah teritorinya adalah Probolinggo, masuk Tongas. Okay. Itu nggak sempat saya jaga sebentar sudah begitu. Jadi saya betul-betul menjaga untuk kedaulatan Pasuruan. Tapi Kabupaten Pasuruan ini butuh sosok-sosok penjaga seperti jenengan. Tapi bukan berarti patung menjaga. Gak
boleh selamat datang dong. Iya. Karena pada hari ini nih Pak Eko, kita akan membahas tentang Pilkades Pasuruan 2027 Komisi 1 bongkar kesiapan regulasi dan potensi konflik. Jadi Siap. harus butuh penjagaan ketat ini terutama penting dari ada Komisi kopinya 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Nah, Ya. pastinya kalau kita ngomongin penjagaan itu kan nggak bisa DPR aja ya. Nggak bisa. Siapa aja kalau Mbak kita Niswa juga ngomongin. termasuk jaga, harus jaga. Hanya. Oke. Kenapa sih kok harus dijaga itu kira-kira kenapa? Mungkin dari Pak Sandaji dulu untuk bisa menjelaskan. Bagian dari negara kita, pengorbanannya begitu besar. Berapa tahun kita jadi korban penjajahan. Setelah kita kuasai kemerdekaan, masa kita leha-leha akan dibiarkan tanpa dijaga? Betul. Ini aset yang luar biasa, bahkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau bahasa saya Indonesia bisa demokrasi oh itu aset iya, yang harus luar biasa dijaga ya. itu. Kalau nggak dijaga ya Betul hancur. sih. Apalagi yang dari timur penjajahan Probolinggo bisa datang. Ya, benar. Iya betul. Terus emang desa-desa kalau di wilayahnya kita lihat berkaca dari wilayah dapilnya Bapak Ibu sendiri deh, apakah sudah termasuk yang kondusif atau bagaimana? Mungkin dari Bu Leli bisa menjelaskan dari dapil 3 sendiri gimana? Iya, kalau dapil 3 sekarang masih aman-aman saja, meskipun tahapan pencalonan pilkada ini sudah mendekati dan atas penjagaan dari Mas Eko, dapil 3 masih aman-aman saja, Mbak. Iya. Aman, Yang kita bilang tadi ya, Iya, aman. negara ini butuh sosok-sosok penjaga seperti Mas Eko, luar biasa. Tepuk tangan. Iya, tapi apa namanya? Itu kan tadi kalau di daerah dapil 3 begitu ya. Ada berapa desa sih di dapil 3 tuh? Kalau di saya di 16 desa, kalau Ya, sekitar 56 Kalau desa. Kabupaten Pasuruan sendiri. Sekitar 56 desa. Kalau total keseluruhan, Mbak, ada 341. Ada 341 desa. Ada Dan 24 itu kelurahan. yang nantinya akan mengikuti pilkades serentak. Ya. Iya. Jadi dari 300, saya sekarang nyambung ya, Iya. dari 341 Boleh, desa itu tahun 2027 besok, insya Allah akan bulan Oktober 2027 akan digelar pilkades itu sebanyak 241. Jadi ada tersisa sekitar 100 desa. Persis tersisa 100 desa. Jadi yang akan pilkades untuk tahapan gelombang kedua di 2027 itu sebanyak 241. Kenapa kok 100 ini tertinggal? Artinya masing-masing kan memang ada gelombangnya begitu. Ada gelombang. Ada yang pemilihan tahun 2019, berarti 8 tahun kemudian 2027. Karena pemilihannya. Pemilihannya Pemilihannya beda. dong. Walaupun serentak, tapi Betul. ada catatan bahwasanya yang kemarin di Betul. tahun berapa? 2019 itu nggak bisa yang 2027 Nggak ya. bisa. Masih ada penambahan. Jadi masing-masing kecamatan masih waktu. ada ketinggal ya, ada ketinggal 1, 2 atau sampai 3 desa dari masing-masing kecamatan. Ini juga bagian daripada sejarah, Mbak. Sejarah bagaimana kemudian kita memformulasikan pemilihan itu berbasis kebutuhan keamanan itu menjadi penting. Kalau dulu ngapunten ini, sekalian kita buka saja sejarah di desa itu. Kalau dulu pilkades itu kan mencar-mencar masing-masing ya. Misalnya di desanya Goson di Beliau Gondang Wetan, satu kecamatan ada 2 desa yang tahun ini pilkades, tahun besok ada lagi 2 desa, tahun besok lagi ada. Jadi itu yang membuat kadang-kadang pemain-pemain dari mana-mana datang untuk bergelar taruh. Jadi yang dimaksud demokrasi untuk memilih seorang jadi figur yang diinginkan masyarakat kadang-kadang terpengaruh oleh main ini. Sopo sing dipilih Mbak Niswa karena perempuan, saya laki-laki, ayo main kayak orang Mbak Niswa semua sudah pasti uang itu masyarakat sama pemain bisa kalah. Oleh karenanya pemerintah sudah membuat formulasi yang bagus, dibuat bergelombang bertahap gitu. Jadi awalnya yang masanya kurang sudah dihentikan dulu, terus yang lebih dimajukan sehingga bergelombang begini. Tujuannya itu tak lain tak bukan untuk keamanan. Itu yang menjadi pilkades. warisan bahwasanya demokrasi di tingkatan desa ini sangat panas begitu. Betul ya. sekali. Karena Betul dulunya sekali. itu tidak serentak. Tidak serentak. Terus mulai kapan Serentak. ini serentak ini? Semenjak, Pilkades serentak. terutama semenjak lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Tahun 2018. 2014 Undang-Undang Desa pertama kali lahir. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2014. 14. Pemerintah presiden sih. Politis sekali pertanyaan saudara. Ya kan bersama orang politisi begitu ya. ya akhir pemerintahannya Pak SBY. Pak SBY. Kira-kira berarti pilkada serentak ini efektif enggak dijalankan? Karena kan setelah berganti presiden masih tetap dilaksanakan gitu loh. Berarti ya harus efektif begitu kan? Efektif. Contohnya kan di tahun itu kan saya masih 14 tahun ya, belum balik. Jadi iya, saya belum pernah tahu kayak drama antara yang pilkada serentak sama enggak. Dulu itu
sejauh mana gitu efektifnya? Kalau ngomong efektivitas sebenarnya Mbak, itu semua pilkades sebenarnya efektif. Cuman untuk antisipasi gejolak di masyarakat itu kan berbeda-beda. Jadi lebih pada konteks keamanan dan keserentakan yang membuat regulasi itu bisa dijalankan secara lebih efisien. Kira-kira ke sana. Taruhlah misalnya hari ini di 241 desa. Berarti ada gelaran 241 desa bareng-bareng. Bergelar bareng-bareng. Repot masing-masing. Untuk mengintervensi desa yang lain kan sudah kesulitan karena desanya sendiri punya gawe. Kira-kira begitu. Jadi masing-masing akan fokus untuk membentuk atau melahirkan pimpinan baru desanya masing-masing. Ya sekedar itulah menjadi gambaran sehingga potensi permasalahan itu akan menjadi lebih ringan dan juga penjagaan mobilisasi keamanan dan sebagainya bisa lebih terorganisir. Kira-kira itulah Mbak. Ya namanya konflik ya. Konflik itu kan ada sebelum, ketika, pasca begitu. Apalagi sekarang masa 1 tahun sebelum pelaksanaan gitu ya. Sejauh ini ada nggak kayak di masyarakat itu udah mulai bisik-bisik manja gitu lah ya terkait dengan kepanasan gitu. Mungkin kalau yang bisik-bisik, soalnya kalau kita bicara konflik itu luas loh Mas. Ada konflik agama kan, ada konflik apa aja itu ya yang dibawa-bawa gitu ya. Ada yang kayak karena ini darah biru, karena ini gitu kan biasanya kan kalau pencalonan. Nah, sejauh ini udah ada nggak yang kayak gitu-gitu? Kalau sejauh ini yang saya mungkin daerah Ibu. Kalau saya ini karena punya warung ya, jadi tahu. Jadi warungnya itu dibuat pertemuan tim pilkades untuk di tahun 2027. Ini sudah mulai pergerakan itu sudah mulai menata timnya. Jadi saya itu tahu ini timnya ini, ini timnya ini. Jadi sekarang sudah mulai gerak. Kayak gitu. Pasti kayak kita bertiga ini kalau sudah kayak gitu pasti dituliti, Mbak tolong gitu ya Mas Eko, Gus. Kondisi di lapangan real ya. No comment kita. No comment ya, pilih amannya aja ya Bunda ya. Karena wewenangnya sendiri ya. Dewan ya sebagai pengawal regulasi begitu supaya masih tetap aman. Dalam Pilkada 2007 semuanya aman semuanya. Karena harapan kita semua juga pilkades itu jadi nggak kondusif. ada rasa ketidakpuasan. Betul. Satu sama lain. Iya betul. Tapi sejauh ini kan pemuda itu kan jadi bonus demografi begitu ya. Berapa persen sih kira-kira yang ini ya untuk pencalonan di pilkades ini yang sudah mungkin ada yang mulai pendaftaran belum ya? Pendaftaran tuh belum ya? Belum. Mulai kapan itu untuk pendaftaran itu bisa didaftar? Pendaftaran rencananya sudah sekarang masih bentuk ini ya, mengkalkulasikan skema anggarannya, terus untuk nyusun regulasinya, untuk persiapan nyusun regulasi. Dalam proses ya, karena kan ada peraturan baru yang lahir ya, PP nomor 16 tahun 2026 itu yang lahir kemudian butuh aturan turunannya. Pasuruan sedang mempersiapkan itu. Lanjut cerita yang Jenderal sampaikan tadi, kapan mulai tahapannya? Insya Allah mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 4-5 bulan lah untuk ngomong soal kepanitiaan. Baru nanti pendaftaran mungkin bisa dilakukan di bulan Agustus lah, kira-kira Agustus itu mulai dibuka untuk pendaftaran pilkades lah. Kira-kira space waktunya di situ lah, perkiraan di situ. Oke. Kalau sejauh ini ada setiap desa itu ada nggak yang kayak sampai lumbung kosong gitu, hanya diisi oleh satu calon atau apa? Sering terjadi. Ini daerah Gus ini sering juga. Pernah, tapi kan pernah ada aturan boleh, pernah ada aturan tidak boleh. Iya. Tapi terjadi seperti Perbu Pajak terjadi kok di Pasuruan seperti kemarin itu. Kalau untuk aturan itu berarti kan bisa berubah-ubah dong tiap ini. Iya dong, kan setiap ganti menteri kadang ganti kok Mbak. Ya. Jangan ganti presiden, ganti menteri aja perbanyak ganti kok. Iya juga ya. Artinya begini yang dimaksud maksud kita itu adalah kalau dulu zaman itu ada yang kades yang sendirian begitu dengan model begitu. Terus ada regulasi terbaru yang memang tidak memperbolehkan calon itu tunggal. Sehingga kalau tunggal maka pilkadesnya ditunda. Beberapa kejadian fenomena itu sudah ditunda, termasuk di Grati kemarin. Ketika calon tunggal kedatangan ya. Ketika ada calon yang sudah ngambil surat umur India dan seterusnya, ternyata salah satu calonnya mundur. Otomatis itu ditunda karena regulasinya begitu. Nah, hari ini dengan lahirnya PP, ini juga nanti akan sedikit mengulas berkenaan persyaratan-persyaratan terbaru. PP nomor 16 tahun 2024 yang baru lahir sebulan yang lalu loh Mbak. Masih hangat ya? Masih sangat hangat sekali. Itu mengamanahkan bahwa calon tunggal kepala desa itu diperkenankan
Tentu dengan mekanisme ya, ditunda dulu, diperpanjang dulu masanya, diperpanjang lagi masanya. Tapi kalau masih tetap tunggal, maka ada mekanisme untuk kemufakatan daripada tokoh masyarakat, ada panitiaan, ketika itu mufakat untuk dilakukan calon tunggal, maka dilaksanakan. Apakah semerta-merta langsung diangkat? Tidak, amanah undang-undangnya tidak demikian. Tapi ada yang namanya bumbung kosong. Pak Nizwa sendirian kasih bumbung kosong. Itu juga menjadi bagian dari interpretasi interpretasi demokrasi, bahwa meskipun sendirian tetap harus dibuka kedaulatan orang untuk memilih. Jangan-jangan ini karena hanya kaya rayanya. Jangan-jangan ini hanya karena pengaruhnya. Jangan-jangan karena ini ngancam-ngancam misalnya. Sehingga yang lain tidak berani nyalon. Coba kita buktikan dengan bumbung kosong. Apa ketika bumbung kosong kalah? Yang begitu-begitu bisa jadi bumbung kosong kan menang toh. Walaupun bumbung kosong tapi tetap harus ada suara ya yang mengisi ya. Harus ada suara yang mengisi. Dan itu kalau istilahnya dari sekian persen jumlah penduduk begitu ya. Berapa persen suara itu bisa? Yang penting menang. Yang penting menang. Yang penting menang itu gimana, kan ada Selisih indikator angka. kemenangannya. Ya. Selisih angka. Kalau bumbung Perolehan kosong menang suara. ya berarti gagal. Oh iya sih. Oh iya paham. Jadi si calon A sama lumbung kosong. Iya. Bumbu. Oh iya bumbu. Kalau lambung menurut saya. Lambung kosong. Iya. Emang saya Kalau lambung kosong Neng Leli, Iya. masih kosong lambung. Di depan ini ada kentang, ada pisang gitu ya. Lambung kosong Iya. durung panen. Lambung Iya, kosong iya. durung panen. Luar biasa. Biasa lah, ini ngetes konsentrasi pastinya ya. Konsentrasi. Emang gara-gara ini loh apa namanya pisangnya ini baunya sedap Oh ya, sekali. ngomong. Enggak. Oke. Puasa. Ya sekarang pemirsa ini juga lagi pada puasa ya. Oh ya. Karena Puasa apa kalau sekarang ini? Ya taruh. sebelum makan daging sih. Ya. Iya. Ya, menyambut makan daging nanti. Menyambut makan Bagi yang mampu. biar punya persiapan. Oke. Terus kalau membahas tentang pencalonan gitu ya, pasti ada kriteria-kriteria pencalonan yang sudah dibahas harusnya sih. Sudah Ya. dibahas pastinya di tingkatan daerah, tapi belum disahkan. Belum spesifik lah. Belum spesifik ya, atau boleh di-spill deh sedikit perkiraan. Oke. Enggak, Kalau untuk ini. apa yang mau disipil karena masih Atau umumnya saja boleh. Oh, kalau umumnya bisa. Artinya begini, barangkali yang dimaksud oleh Mbak Nisbah itu enggak apa-apa ya, saya Kriteria jawab. pencalonan mungkin Jawab terus. harus bersuami istri, kalau yang jomblo nggak boleh apa gimana? Ya begitu memang. Ya, artinya begini, tetap saja aturan itu seperti yang aturan yang lalu. Itu persis Kalau saya sudah. Persis seperti aturan yang lalu. Cuman memang karena lahirnya PP nomor 16 tahun 2026 ada penambahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan calon kades, misalnya dari perangkat desa. Calon kades dari perangkat desa, aturan yang lalu itu harus cuti, bisa cuti. Tapi kalau sekarang sudah harus mengundurkan diri ketika dia mendaftar. Ketika dia masuk bakal calon, dia harus mengundurkan diri. Jadi sudah ada regulasi terbaru. Sementara PNS dan lain sebagainya masih cuti. Terus yang kedua, kalau batas maksimal usia masih 25 tahun lah minimal, masih tetap. Yang lain-lain masih tetap sama dengan yang lain. Yang perkembangan yang paling signifikan itu adalah soal masa jabatan, terus terus kades tunggal yang tadi saya sampaikan itu, terus adalah perangkat desa yang mau menjadi kepala desa. Yang lain-lain rasanya masih tetap lah. Ada kalau di Pasuruan itu ada yang namanya nanti ada tes baca tulis bisa membaca kitab suci yang dianutnya. Ini khas Pasuruan ini tetap masih ada. Kita akan mempertahankan itu menjadi bagian daripada substansi kota yang melek, kota yang beragama lah kira-kira begitu. Karena Itulah sepilnya itu lah Mbak. Kalau pemimpin mau secerdas apapun tetap harus ada agamanya juga baik. ya secara spiritual kan Karena sebagai pimpinan kan. sebagai dia pimpinan role model gitu. role ya. model. Oke. Terus kalau yang anak-anak muda kayak saya gini, Bu, boleh nggak kalau misalkan pengen nyalon gitu ya, tapi saya nggak ada isi di dompet gitu, bisa nggak kira-kira nyalon gitu? Bisa. Karena kan sekarang kan kayak harus bermodal gitu. Kayak tadi harus punya warkop dulu baru bisa boleh bukan boleh sih, maksudnya kayak Khusus yang ini peluangnya Mbak, besar. khusus yang ini selain Nining Leli, saya minta beliau untuk menjawab juga berkenaan dengan apakah ketika dompet kosong boleh nyalon. Karena sepengetahuan kita bersama, beliau adalah salah satu tokoh yang tidak benar berpikir urusan itu. Nanti bisa Berapa persen kemungkinan berhasil bagi nanti lah biar juga beliau nanti yang menjawab berkenaan Oke, dengan bagaimana Bu? itu. Iya. Pak Eka juga penasaran sih ternyata. Iya. Kalau dibilang kayak gitu
nggak ini ya. Kalau bagi saya, Iya. nggak apa ya, aneh aja gitu. Ya kalau kita udah siap dengan segala sesuatunya, kita udah punya visinya. Ya jangan bilang dompet tipis lah. Iya. Ya kita kan udah siap nih, visi udah bagus. Iya. Terus dompet menipis. Iya. Ya. Harus berani. Bismillah sudah. Saya berangkatnya nggak punya uang. Dompet tipis bukan tipis, nggak ada. Apa yang mau dibuat? Hari ini kita nggak menutup mata untuk Iya. itu semua. Karena kalau pemilihan itu pasti ada sodako politik. Nggak mungkin enggak, meskipun sedikit. Jadi harus tetap berangkat aja. Kalau sudah niatan kita untuk membangun desa, niatan kita sudah baik, meskipun dengan dompet tipis, tapi kalau Allah menghendaki itu semuanya, wallahu alam. Iya. Ya. Harus. Atau mungkin ada sponsor gitu. Wah, harus sponsor mas, sponsor terus ya. Kalau Ada nggak yang kayak gitu tuh? kalau sponsor itu kalau di Pilkades itu ya pemain-pemain itu sih. Yang namanya sponsor itu ya. Iya. Sponsor dalam tanda kutip berarti ya. Oke. Coba lah dulu Jenderal juga ini ya. Dalam Pilkades kutip itu pasti ya nggak jauh dari apa namanya drama politisasi begitu ya, macam-macam gitu kan. Apa aja bisa jadi gitu loh. Kadang Bisa. apa namanya tergantung mental juga berarti kan ya ininya apa di lapangan Kalau begitu ya. pokoknya kalau sudah punya niatan bagus, meskipun dompet itu tipis, tapi kalau memang kita udah mereka membaca kata Mas Eko tadi riwayat di kehidupannya ini baik ke masyarakat, pasti kan? Iya, tim rekodnya wis insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik lah tanpa ada embel-embel dompet tipis tadi. Iya, apalagi money politik. Iya, Karena itu kalau citra tidak udah bisa- baik, money politik itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihilangkan. tidak bisa dihilangkan. Karena kenapa kok nggak bisa? Kita DPR aja sampai hari ini juga nggak bisa dihilangkan itu, apalagi Pilkades, Mbak. Kayak gitu ya. Tapi nyatanya Meski- di lapangan itu Iya, meskipun dengan no money politik dilarang haram gitu ya. Tapi nyatanya di lapangan nggak ada haram kan. ya, orang nerima-nerima aja. Nerima. Ya, minimal untuk operasional saksi dan lain seterusnya lah kira-kira itu. Wis sodako politik gitu aja. Untuk saksi dan lain-lain. Ini Mbak khusus beliau ini kita juga ingin sebenarnya tuh saya pengen- menimba barang mahal dari beliau itu berkenaan Iya. dengan politik. Karena kalau lihat apa secara usia itu yang paling banyak pengalaman harusnya Gus ini. Ya Kalau memang, dulu ya di memang. zamannya Gus gimana? Ada money politik kayak gitu? Memang secara kenyataan Apa beras politik di lapangan memang begitu. Tapi kalau cara berpikir saya dan melihat yang terjadi baik di Pilkades maupun di Pileg sekalipun, mungkin sekian persen apa yang disampaikan harus begitu. Tapi kenyataan di lapangan tidak semuanya duit yang menjadikan dia terpilih. Ya. Masih banyak Di peluang. Pilkades selama hidup saya usia saya nggak terlalu tua kok, sebetulnya masih 63 tahun. Saya mendapatkan tanpa uang itu terpilih dan mengalahkan yang begitu banyak melakukan uang itu ada sekitar 5 sampai 6 kades. Yang ada apa yang saya nututi gitu maksudnya Mbak. Saya nututi. Bahwa walaupun diserang dengan apapun dia tetap masyarakat memilih rekam jejak beliau. Gitu ya. Itu tidak satu, banyak. Iya. Yang saya menemukan itu selama sekian tahun ini 6. Bahkan di tingkat yang lebih tinggi lagi seperti anggota DPRD saja mungkin di antara beliau berdua ini mungkin yang tanpa biaya saya bisa jadi. Artinya money politik itu tidak bisa membeli Bisa track record secara ini. umum iya, tapi aslinya tidak selamanya ditentukan oleh money Oke. politik. Tidak selamanya ditentukan oleh money politik. Walaupun kenyataan di lapangan Masih banyak. sudah masyarakat sudah mulai berpikir bahwa tidak ada uang siapa sing kate milih. Iya. Itu umumnya. Iya. Tapi kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Betul katanya Mbak Leli barusan. Sudahlah percaya diri aja. Kalau punya bismillah berangkat. Kalau memang merasa dia dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat memahami kelebihan beliau. Dia akan sanggup memberikan perubahan untuk kemajuan dan sebagainya. Saya yakin jadi kok. Wong tanpa uang pun bisa jadi. Di PR saja banyak yang bisa jadi tanpa uang.
Padahal sekian banyaknya dapil yang harus diurus dengan berbagai kemajemukan masyarakat yang rata-rata sekarang masakan begini cara berpikirnya. Nah, apa sih kata milih wong kono kata oleh bayaran. Ya aku kudu oleh dhisik. Lah ini surat ini sudah, kalau bahasa ini sudah kemana-mana, sudah ada di. Oke, tapi ngomongin money politik, sampai per hari ini pun nggak ada yang membenarkan money politik begitu ya kan? Ya. Apalagi di daerah demokrasi, Ya, jadi negara tergantung demokrasi. dari sudut mana menilainya, Mbak. Ya, kalau dari sudut aturan ya jelas tidak boleh. Iya, nah ini kita menuju ke aturan terkait dengan money politik begitu ya. Itu kan sudah terdata gitu ya. Artinya maksudnya tertulis, nah, aturan tertulis begitu ya. Ya, Kalau tapi misalkan nanti ada yang kalau dibahasakan dengan riswah, ada yang memperbolehkan. Oke. Ini bahasa agama tapi bukan bahasa ini aturan negara. gimana pengawasan terkait money politik ini berarti? Ya. Kalau orang melaporkan kalau dinilai dari bahasa agama yang kita yakini, yang kita yakini. Kalau arahnya ke riswah, itu total itu sudah. Yang menerima Riswah itu apa? Riswah itu apa? Ya, riswah itu Riswah. Riswah. Sogokan. Apa nyokok itu? Apa bahasa Indonesia? Kolusi. Kalau kata Upin Ipin rasuah sih. Nggak tahu saya. Karena saya belajar bahasa Arabnya sudah riswah. Kalau riswah nggak ada. Kalau riswah saya. Kalau riswah itu ya bagaimana proses pemberian materi yang bisa mengganggu yang benar. Itu baru riswah yang tidak boleh. Membeli kebenaran atau menghilangkan kesalahan. Tapi kalau ini tidak usah menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah, maka bukan riswah. Nah, dari sudut ini, money politik bisa jadi juga tidak dosa. Kalau bahasa agama. Gimana cara kita bisa mengidentifikasi money politik ini? Sekarang saya begini, Mbak. Saya menurut jurang ini. Saya menurut undang-undang, apa itu KUHP, apa itu apapun namanya, dinyatakan saya bersalah. Tapi bagaimana saya agar hakim ini tidak memvonis saya bersalah? Bagaimanapun caranya. Maka terjadilah transaksi, asal sampean bayar sekian, maka kesalahan sampean akan saya carikan pasal-pasal yang menjadi sampean bebas dari. Nah, itulah hukum yang berjalan. Kira-kira di Indonesia ada nggak yang seperti ini? Ya. Kayaknya hampir semua. Nah, yang ini baru yang riswah namanya. Riswah itu. Kalau ini yang riswah. Riswah. Yang riswah yang ini. Nah, sekarang Pak Eko berhakkah jadi anggota dewan kalau nyalon? Si A berhakkah jadi kepala desa? Berhak. Si B berhakkah jadi kepala desa? Berhak. Dua-duanya nggak ada yang salah untuk jadi kepala desa. Maka apabila mereka memberikan sesuatu yang agar masyarakat memilih, ini bahasa yang saya pelajari ini bukan riswah, itu sedekah politik. Oke. Karena sama-sama tidak ada yang salah. Tidak ada, kamu tidak berhak jadi kepala desa, tapi kamu harus bayar. Ini baru yang riswah. Sama-sama berhak kok. Jadi tidak menyalahkan agar benar, yang benar agar disalahkan, yang salah agar dibenarkan. Tidak, karena sama-sama benar. Mereka kalah ya pantas, mereka menang pantas. Maka mereka memberikan ini namanya bukan riswah. Artinya beliau itu memandang secara faktualnya dan juga secara hukum fikih bahwa ketika tidak ada perubahan hukum, ketika tidak ada perubahan pengaruh lagi kira-kira, maka pemberian itu tetap dinyatakan sebagai sedekah dan berpahala kira-kira begitu. Tapi kalau berdasarkan aturan hukum positif yang namanya money politik dan seterusnya memang sudah kita clear ya, kita akan sepakat untuk itu tidak boleh. Cuman kalau jenengan menanyakan lebih lanjut, misalnya tidak lanjut apakah uang itu dibutuhkan misalnya, saya harus menyampaikan juga kalau begitu saya dimarahi sama konstituen saya. Saya itu lahir dari mahasiswa dulu, saya bawa beat, tidak ada akinya. Jadi kita keliling-keliling ke masyarakat, jual gagasan lah kira-kira. Orang ngomong, loh ini ngapain kok nyalon? Ini ngapain kok nyalon, beli aki saja sepeda motornya masih dipancal. Kenapa kok mau nyalon dewan? Ini kan cerita lucunya kan begitu. Tapi tidak akan mungkin ada lahir Eko Suryono yang hari ini ketika masyarakat tidak memberikan kesempatan hal itu. Ketika demokrasi di negeri ini memang betul-betul sudah bobrok misalnya, tidak akan ada Eko Suryono yang ngomong sama Mbak Niswa, bukan Niswa tadi ya, Mbak Niswa hari ini. Jadi kita tetap harus berbesar hati, berbaik sangka, berbesar hati, kita tetap optimis. Apa yang menjadi visi misi terutama kades-kades yang punya visi misi yang baik sudah tampil saja. Di desa itu tidak perlu lah kita jualan siapa Eko misalnya, tidak perlu itu.
Orang itu sudah tahu dari lahir. Iya. Mau jual apa? Sudah dari lahir sudah tahu. Bahkan Tinggal dulu masih pakai popok juga tahu. sudah ya. tahu, sudah tahu. Cuman perkembangan dalam popoknya ini yang dirahasiakan. Kira-kira gitu. Jadi tidak perlu kampanye banyak, cuman tinggal menegaskan dia punya gagasan apa, visi misinya apa. Kalau misalnya desanya ini misalnya sederhananya misalnya masalahnya ini sudah tampilkan itu. Aku pengen jelaskan masalah ini dengan cara ini yang harus dijual. Bahwa kemudian ada biaya, ya kita tidak menutup mata lah. Satu misalnya ada tim-tim yang kadang-kadang minta mayoran. Kadang-kadang bukan kita yang keluarkan, tapi pendukung-pendukung kita yang kita sebut dengan sponsor tadi yang memberikan itu mayoran. Itu kan duit lah kira-kira, pendukung. Terus apa namanya saksi juga butuh itu duit. Terus bahasa lain daripada kadang-kadang sodakoh tadi itu, kadang-kadang ya bukan dari apa namanya calon, tapi orang yang betul-betul fanatik punya visi yang sama, punya misi yang sama untuk bagaimana kemudian Mbak Niswa harus sukses. Ya apa caranya? Bagian iki Mbak Niswa kurang iki. Iki tak support ambil minyak goreng ya. Aku sendiri akan sodako sekalian untuk menjual Niswa ini seperti minyak goreng. Ini apa namanya bening. Kalau dibuat masak itu akan relatif lebih enak. Kira-kira jualannya begitu. Yang begitu-begitu itu memang ada di lapangan, Mbak. Tapi tanpa menafikan apa yang terjadi. Kita berharaplah tahun 2027 menjadi ajang gelaran pesta demokrasi yang betul-betul melahirkan pemimpin baru. Pak Prabowo hari ini menjadi presiden, tidak akan menjadi presiden yang sukses. Saya katakan sekali lagi, Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden yang sukses apabila tidak ada kepala desa yang berbesar hati, kepala desa yang baik mengatur desa di segenap penjuru negeri ini. Hari ini ada KDMP, hari ini ada program desa, hari sopo sing kate nglaksanakno itu kalau nggak dia tingkatan bawah. Kira-kira begitu, Mbak. Desa itu menjadi apa namanya? Intinya inti gitu ya. Intinya inti, ujung tombak. Ujung tombak. Ya, makanya program desa itu kan sangat banyak sekali ya kalau kita ngomongin ini ya. Sehingga sponsor-sponsor yang kayak tadi yang dimaksud itu, walaupun pencalonan itu tadi dia nggak ada isi dompetnya begitu Bu ya. Tapi kalau banyak yang mendukung, insya Allah ya. bahkan bisa melebihi yang punya dompet tebal gitu ya. Betul, luar biasa sekali. Ternyata seseru itu ya bahas pilkades gitu ya. Karena saya dari kelurahan. Oh, pantes mulai tantang mau nyalon. Kelurahan enggak dipilih yang Kelurahan itu. Iya. Kira-kira kalau di kelurahan tuh tapi dari pemerintahan ya? Ya, dia menunjukkan saja dia. Jadi Pak Bupati lah itu. Kalau warga kelurahan ingin kopinya. Iya, monggo sambil dimakan, diminum. Nggih. Iya. Kalau misalkan warga kelurahan ingin ikut pilkades harus punya suami atau istri orang desa ya? Betul. Nggak bisa ya ikut kayak saya sepupunya ini. Semua warga negara boleh kok. Ya, kalau misalkan ingin berkontribusi gimana? Oh bisa. Warga negara boleh. Aturannya sudah bisa. Boleh, sudah bisa. Siapapun. Menikah dengan orang kabupaten Tidak boleh. Nggak perlu menikah ya? Sebagai kepala desa di Alas Telogo. Gimana? Nggak perlu menikah. Nggak perlu menikah Nggak dengan ada. orang termaksud. Di Kalau warga- mau nyalon warga ya, negara. kecuali nyoblos. Warga domisili daerah lain Boleh. ikut Provinsi lain juga boleh. Boleh. Provinsi lain juga boleh. Ini harus ditegaskan ya, bahwa hari ini sudah tidak ada ketentuan yang bersangkutan berdomisili 2 tahun minimal, sudah tidak ada. Bebas. Semua warga negara Indonesia Warga yang negara penting sudah boleh. masuk warga negara Indonesia itu boleh mencalonkan diri di setiap desa di seluruh Kabupaten Pasuruan. Desa, bukan kelurahan. Gitu. Boleh. Ya. Oke. Kalau tadi ngomongin apa calon yang ASN gitu ya. Pernah nggak kayak ada di masyarakat itu ngomong kalau ASN ini adalah alat bantunya pemerintahan gitu. Terus pernah ada yang benar-benar terjadi konflik nggak di situ ketika dia jadi, terus ada gugatan, pernah nggak di situ? Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah pengalaman lama? Nggak ada. Di tempat saya pernah seperti itu, tapi nggak ada. Aman saja. Nggak pernah. Kalau ngomongin gugatan deh, Nggak ada. pasca. Nggak ada. ya? Sesuai prosedur lah. Mbak. Kondusif ya? Ada aturannya. Sudah Ada cukup aturannya. kondusif begitu. Sudah ada aturannya ya. Nggak ada. ASN kan boleh cuti, yang disampaikan Boleh. boleh cuti. Boleh. Oleh. Artinya sudah Tiga tidak ada prosedur konflik terkait dengan itu ya. Untuk ASN. Oke, baik. Nah, mengenai inklusivitas ini ya, ada dorongan nggak sih dari Komisi 1 agar Pilkades 2027 nanti lebih memberi ruang bagi sosok inovatif termasuk anak muda atau perempuan untuk maju? Ya itu tadi ya,
Waktu itu saya yang jawab gini. Kalau jenengan sudah bisa menjawab, berarti apa yang kita transfer itu sudah berhasil. Sudah berhasil. Maknanya siapapun yang ingin nyalon, terutama hari ini ketika jenengan tanya misalnya berapa persen sekarang pemuda hari ini kalau Iya, mau ngomong pemuda itu sudah persentasenya sudah luar biasa, bisa hampir mencapai 50% hari ini untuk pemuda-pemuda generasi milenial dan generasi apa setelah milenial, yaitu generasi milenial dan generasi itu. Yang belum Jadi punya, yang mau iya, yang belum punya istri aja jadi kepala desa banyak. ada banyak yang belum punya istri Banyak. apa juga. Belum punya istri sudah jadi kepala terpilih. Kepala desa. Artinya kan hari ini kepala desa kan yang perlu yang inovatif ya, apalagi sudah ada tantangan harus masuk sistem, harus tahu apa namanya aturan dan seterusnya, kan salah administrasi juga bisa berabe secara hukuman kira-kira begitu. Jadi memang butuh kades yang juga selain memang punya wibawa, selain memang punya ketegasan, dia juga punya inovasi. Bagaimana membangun desa itu, misalnya kita Komisi 1 punya terobosan desa digital nih. Oh, apa desa digital itu? Kalau nggak sama kades yang mumpuni, yang punya inovasi kan nggak nyambung sama yang apa desa digital. Oh, apa digital dong? Digitalnya apa dong? Jadi Tapi kalau kita berkaca 2030, 2045 begitu ya. ya. Kalau Anak muda harus tampil di situ. Misalkan ini ada e-voting secara elektronik, memungkinkan nggak? Ya, kita berharapnya ke sana ya. Jadi Tapi ini transparansinya gimana dong? ini kan bukan jenengan sama saya yang mikir ya soal e-voting dan seterusnya, karena ke depan bisa jadi coblosan itu bukan lagi kita datang ke TPS. Ke depan Ya. itu akan dimatur manajernya, cuman itu juga sangat rawan ya. Sangat rawan apalagi kalau misalnya itu rawan sekali lah. Hari ini kita masih apa namanya? Organisasi kecil aja nggak berani melakukan itu. Kita masih lemah ya. Sampai tahu sendiri, ngapunten. Kominfo apa? Komdigi ya? Dibobol sama hacker kemarin tuh. Ya apa caranya? Tinggal beli hacker kita. Bahasa LA ngono. Jadi mungkin kita punya persiapan ke sana lah. Ke depan kalau memang itu bisa dilakukan ya bagus sekali ya. Akan Ini yang lebih meminimalisir memungkinkan biaya secara dan administratif aja. secara administratif ya. barangkali juga bisa ya di atas Kalau kertas begitu untuk absen dan lain pemungutan hak sebagainya. suara gitu. tetap harus ya. Manual kira-kira begitu. Betul, Iya. luar biasa. Itu terobosan namanya Mbak. Iya. Layak sama itu nyalon nanti. Ada. Udah berapa orang yang ngomong kayak gini? Luar biasa. Iya. Tapi kalau untuk panitia di Pilkades itu siapa yang milih? Pendaftarannya BPD. Jadi itu ada mekanisme. Apun saya jawab duluan ya. Ada mekanisme BPD, itu harus bersurat kepada kepala desa yang masih aktif bahwa masa kepala desa sudah habis. Barangkali yang bersangkutan kepala desa yang termaksud itu mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, maka dia juga harus mengajukan pengunduran diri. Bahasanya adalah dia harus nyalon lah kira-kira, mengajukan surat untuk pencalonan. Kalau tidak nyalon, maka dia berlanjut sampai masa periode habis. Itu wewenangnya ada di BPD, termasuk BPD membentuk musyawarah, kemudian membentuk panitia desa. Panitia desa tentu dipilih oleh musyawarah itu siapa ketuanya dan seterusnya. BPD yang tapi kan gimana cara kita bisa menjaga netralitas si panitia ini, Pak? Di kepanitiaan kalau sudah dibentuk yang namanya BPD ya sebagai sebagai bentuk wajah dari masyarakat lah, BPD ini yaitu dipilih orang-orang yang tidak berpotensi, orang-orang yang tidak berpotensi. Contoh misalnya adik calon kades misalnya, ya dimasukkan lah kades. Ada track record kayak lihat dari kakaknya. Itu gitu. Dari musyawarah desa tadi itu untuk menjaga netralitas tadi itu. Karena namanya pilkades itu pasti banyak sekali konflik horizontal begitu ya. Sangat besar, yang sangat bergesekan dan Mbak Niswa, terlihat. Mbak Niswa, sebelum ini tutup lah barangkali nanti, saya juga ingin berpesan kepada semuanya. Saya ngomong di mana-mana ini, Pilkades ini adalah untuk melahirkan pimpinan yang baru. Pimpinan yang baru itu melahirkan pimpinan di desa. Pimpinan itu membentuk suatu tatanan yang bagus, tatanan yang baik untuk keamanan, kenyamanan, bahkan kesejahteraan dan kemajuan. Kalau dalam keinginan untuk mewujudkan tatanan yang baik ini kan tentu harus ditempuh melalui jalan yang baik. Maka ojo sampai tukaran antar sesama itu, karena itu sama dengan bertentangan dengan prosesnya lahir kepala desa itu tadi. Pengen keapian kok, singisor kok elean maksudnya kan, itu bertentangan. Maka saya berharap sudahlah kita harus buka diri antara suami sama istri. Barangkali pilihannya tidak sama. Kalau ini sampai betul-betul terjadi, lanange si A, wedoke si B misalnya, sampai saling menghormati, sampai tukaran,
itu kita sudah ada di puncak demokrasi yang sebenarnya. Kita saling menghargai pokok-pokok pikiran masing-masing lah sebagai Karena individu. semua juga pasti ingin maju lah ya. Ya, kalau hari ini kan Siapa nggak aja yang begitu sudah kan. terpilih Nggak juga begitu. nanti itu harus tetap kita dukung begitu ya. Ya, Dek, miliki deh. Ya apa mas? Kata belanjani ini. Yo bojone yang ngancam pisan. Sampean kok yo tak. Oh no. Jadi pasti ada gesekan-gesekan itu. Iya. Kira-kira itu lah Mbak. Iya. Conversation atau percakapan-percakapan di desa terkait pilkades itu udah banyak umum sih sebenarnya kalau di ini ya. Nah terakhir nih ngomongin anggaran. Terakhir Pasti ya. yang punya regulasi itu kan juga pasti regulasi tentang anggaran juga ada begitu ya. Nah ini kalau untuk persiapan anggaran di pilkades 2027 nanti seperti apa Bu? Kemarin disampaikan. Nih. disampaikan. Jadi kemarin begini, kemarin kita sudah manggil untuk persiapannya karena Komisi 1 bagian pemerintahan kita sudah manggil OPD yang berkepentingan terutama ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD kita sudah panggil. Kita sudah tahu reng-rengannya kalau kita boleh spill ya bahwa sana sudah menghitung persiapan kebutuhan sekitar 40 miliar non pengamanan. Jadi pengamanan yang nanti ada di Bakas Bangpol dan juga ada di Satpol PP. Jadi khusus yang akan membantu panitia di desa, panitia kabupaten kebutuhannya sekitar 40 miliar. Itu non BPD. Karena BPD nanti rencananya kita akan daerah akan mensupport bukan pemilihan ya, untuk suksesi BPD karena BPD 341 desa, satu desa, semua desa di Kabupaten Pasuruan BPD tahun 2027 semua ganti. Nah, setiap desa disupport 5 juta. Non itu. Jadi 40 miliar yang termaksud itu rencananya adalah khusus untuk pilkades. Belum BPD, belum pengamanan, kira-kira begitu. Dan informasi yang penting untuk kita sampaikan bersama bahwa pilkades ini satu titik di balai desa. Karena kalau skemanya seperti 2019, banyak titik di perdusun, kebutuhannya hampir 80 miliar, jadi 2 kali lipat. Maka dengan suasana efisiensi kita membuka diri dan seterusnya lah hari ini kita akan tetapkan untuk satu titik di balai desa untuk ngirit biaya, untuk efisien dan juga biar kita bisa jaga secara bersama-sama. Nah, kira-kira itu Mbak kalau ngomong spill anggaran. Kalau transparansinya nanti bagaimana? Kalau pengawasan dari DPRD Kabupaten Pasuruan ini transparansi dan sudah ada panitianya, ada panitia kabupaten, ada panitia desa itu saling pastilah itu pasti. Kita kan melihat duduknya regulasinya, kita ngawasi lah bahasanya pengawasan. Kita ngawasi sebagaimana tugas daripada dewan. Kira-kira itulah Mbak. Kira-kira itu. Oke, sahabat Potret Media ya, kita sudah berbincang banyak terkait dengan pilkades yang nantinya kita akan melaksanakan serentak di tahun 2027 tepatnya di bulan Oktober. Ya, insyaallah Oktober. Jadi ya kita doakan bersama semoga Pasuruan ini tetap kondusif begitu dan mendapatkan pimpinan yang terbaik ya, yang bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya di masyarakat. Untuk penutupan boleh closing statementnya mungkin dari Gus dulu. Gus. Ya, mudah-mudahan pilkades serentak ini betul-betul merupakan ajang demokrasi yang untuk membawa Pasuruan dimulai dari tingkat bawah, betul-betul adu gagasan, adu kemampuan, sehingga para calon-calon nanti yang akan masuk di dalam bursa pemilihan ini betul-betul akan muncul calon-calon yang inovatif, terutama dari kalangan pemuda, mudah-mudahan kaum perempuan juga, sehingga mereka-mereka yang akan tampil ada mereka-mereka yang sangat punya solusi untuk kemajuan ke depan. Terima kasih Gus. Dan selanjutnya dari Bunda dulu, boleh disampaikan. Ya, mudah-mudahan di Pilkades 2027 ini memberikan kemanfaatan yang lebih besar untuk masyarakatnya, sukses untuk desa-desa yang mau melaksanakan Pilkades 2027. Siapapun pemenangnya akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat di desa itu. Terutama. Iya. Oke, dan yang terakhir dari Pak Eko boleh disampaikan closing statementnya? Ya, harapannya masyarakat melek ya. Kita pilih pemimpin kita yang terbaik di antara yang baik. Kita pilih pemimpin kita yang terbaik daripada yang baik. Kita pilih yang terbaik daripada yang baik. Insya Allah kalau memang itu menjadi niatan masyarakat, kemajuan itu pasti ada di genggaman tangan kita. Dan terutama untuk kepala desa yang barangkali mencalonkan diri, sudahlah kita bersama-sama ya. Kita niatkan bismillah adalah untuk perubahan yang lebih baik. Kalau yang terpilih nanti saya berharap bismillah ya,
jangan sampai kita berkhianat terhadap rakyat, jangan sampai menjadi pengkhianat terhadap rakyat. Kira-kira itu. Matur nuwun, Mbak. Terima kasih Pak Eko, Gus Sonaji dan juga Bu Laili ya. Diskusi hari ini sangat membuka mata kita bahwasanya regulasi adalah kunci. Kalau udah ngikuti regulasi pasti nanti kondusif aja begitu ya. Ya, betul. Karena regulasi itu dibentuk untuk menjaga kondusivitas. Ya. Oke. Tapi peran warga juga tetap menjadi yang utama karena warga menjadi pelaku utama di Pilkades begitu ya, luar biasa. Sahabat Potret Media, jangan lupa untuk poin-poin detail mengenai regulasi Pilkades 2027, draft aturan yang sedang disusun dan juga rangkuman diskusi hari ini Anda bisa langsung baca di portal kami potret.net. Jangan lewatkan update informasinya. Saya Andi Somasaratul Hina selaku host, pamit undur diri. Tetap kritis, tetap kawal demokrasi. Sampai jumpa di Jawara Jagongan Wakil Rakyat.